Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Oke, pada video sebelumnya Pak Sen sudah membuat dan menjelaskan bagaimana itu konsep fungsi kuadrat. Pada video kali ini yang Pak Sen jelaskan adalah bagaimana caranya kita mensketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, Pak Sen punya contoh soal seperti ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Untuk menggambar ataupun mensketsakan grafik fungsi kuadrat ini, kalian harus tahu apa saja langkah-langkah yang harus kita ikuti agar grafik tergambar dengan baik dan tepat. Nah, langkah pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X. Video sebelumnya sudah Pak Sen jelaskan bahwa untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya adalah sama dengan 0. Di persamaan di atas, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 3. Karena Y-nya sama dengan 0, berarti kita ubah Y-nya ataupun kita ganti Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 3. Nah, sehingga karena Y-nya sama dengan 0, X kuadrat tambah 2X kurangi 3 ini kita faktorkan. Sama dengan 0. X kuadrat koefisiennya 1, berarti Pak Sen bisa tulis di sini X, di sini X. Nah, carilah faktor dari negatif 3 yang ketika dijumlahkan menghasilkan positif 2. Nah, faktornya itu adalah min 1 dan plus 3. Kemudian X kurangi 1 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga jadikan X sama dengan min 1-nya pindah ke ruas kanan menjadi 1. Atau X-nya ini X sama dengan plus 3-nya ini pindah ke ruas kanan jadi negatif 3. Kita sudah ketemu. Oke, kita sudah ketemu nilai X-nya. Dari hasil ini kita dapatkan bahwa titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah X-nya 1, Y-nya 0. Di 1,0 atau berapa? Negatif 3,0. Selanjutnya, setelah tadi kita menemukan titik potong terhadap sumbu X, langkah kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ingat, kalau menentukan titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya adalah sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 3. X-nya kita ganti pakai 0. Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurangi 3. Sehingga Y-nya itu adalah 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 tambah 0 kurangi 3 sehingga Y-nya adalah negatif 3. Nah, jadi dari Y sama dengan min 3 ini kita temukan bahwa titik potong terhadap sumbu Y itu adalah, ingat X-nya adalah 0, berarti ditulis terlebih dahulu 0, baru Y-nya sama dengan negatif 3. 0, negatif 3. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri grafik. Nah, menentukan sumbu simetri grafik ini selalu berkaitan dengan hasil titik potong terhadap sumbu X. Nah, jadi sebelumnya kita tulis terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X yang sudah kita dapatkan tadi terhadap sumbu X. Nah, berapa? 1,0 dan negatif 3,0. Nah, mencari sumbu simetri yaitu rumusnya adalah X1 tambah X2 per 2. Sehingga menghasilkan satunya ini adalah X1. Kalian bisa asumsikan. X3-nya ini kita bisa asumsikan X2. Nah, sehingga X1-nya kita masukkan 1 tambah X2-nya
negatif 3 per 2. Sehingga menghasilkan 1 tambah negatif 3, negatif 2 per 2. Menghasilkan negatif 1. Nah, jadi dari hasil ini kita dapatkan bahwa sumbu simetrinya ada di X sama dengan negatif 1. Oke, jelas adik-adik? Bisa ya? Langkah keempat adalah menentukan titik puncak grafik. Jadi, ingat sebelumnya Pak Hasan sudah jelaskan, titik puncak grafik itu rumusnya bisa dicari dengan min B per 2A, D per min 4A. Di mana D ini adalah diskriminannya. Jadi, suatu fungsi kuadrat X kuadrat tambah 2X kurangi 3 itu memiliki A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 3. A, B, C ini adalah koefisiennya di sini ya. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta yaitu negatif 3. Nah, selanjutnya kita cari dulu diskriminannya D ya. Ingat rumus D itu adalah B kuadrat kurangi 4AC. Sehingga masing-masing A, B, dan C masukkan ke rumus ini. B kuadrat berarti 2 kuadrat kurangi 4 kali A kali 1 kali C. C-nya adalah negatif 3. Sehingga menghasilkan 2 kuadrat itu adalah 4 min 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 3 berarti plus 12. Sehingga diskriminannya adalah 16. Jadi ketika sudah kita menemukan nilai A, B, C, dan diskriminannya, kita langsung saja masukkan ke rumus jadinya. Sehingga titik puncaknya adalah min B. Berarti B-nya tadi negatif 2 karena min B per 2A berarti 2 kali 1, D. D-nya 16 per negatif 4 kali A. Negatif 4 kali 1. Ya. Nah, sehingga negatif 2 per 2 kali 1 menghasilkan negatif 2 per 2. Berarti negatif 1. 16 per negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. 16 bagi negatif 4. Berarti negatif 4. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 1, negatif 4. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 4. Nah, langkah terakhir, setelah kita menemukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak, barulah kita menggambar pada koordinat kartesius. Nah, sebelum itu kita ringkas dulu. Berapa kita dapat titik potong sumbu X, sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak. Nah, titik potong sumbu X-nya kita dapatkan tadi 1,0 dan negatif 3,0. Sedangkan untuk sumbu Y-nya kita temukan 0, negatif 3. Kemudian untuk sumbu simetrinya kita temukan di X sama dengan negatif 1. Dan titik puncaknya kita temukan negatif 1, negatif 4. Titik-titik inilah yang akan kita masukkan pada koordinat kartesius. Nah, pertama kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X yaitu 1,0. Nah, di mana titik 1,0-nya itu? Nah, bisa kita diberikan titik di sini. Inilah kita asumsikan titik A. Kemudian negatif 3,0 berarti di sini ya.
Jadi di sini kita asumsikan sebagai titik B. Atau titik apapun yang kalian tulis boleh. Ya. Kemudian sumbu simetrinya adalah di X sama dengan negatif 1. Ingat, sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar. Ingat, sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi dua bagian grafik menjadi sama besar. Nah, di X sama dengan negatif 1, artinya kita bisa membuat garis putus-putus sepanjang X sama dengan negatif 1. Oke, secara kasar seperti ini. Maaf ya, Pak San tidak pakai menggaris. Berarti disinilah nanti inilah yang pembagi grafiknya. Kemudian titik puncaknya itu ada di negatif 1, negatif 4. Nah, di mana koordinat negatif 1, negatif 4? X-nya negatif 1, negatif 4. Berarti di sini ya. Nah, sehingga kita bisa tulis inilah titik C. Ya. Oke, titik potong terhadap sumbu Y-nya belum ya. Di 0, negatif 3. Oke, titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0, negatif 3. 0, negatif 3. Jadi di sini titik D. Nah, setelah semua titik sudah kita temukan di koordinat kartesius, kita hubungkan. Nah, kemudian dari sini ya, sehingga akan membentuk kurva seperti ini. Oke, kita hubungkan secara kasar seperti ini adik-adik. Nah, kita hubungkan B ke C, C ke D, kemudian D ke A. Ya, nah ini kalau diperpanjang seperti ini. Nah, inilah sketsa grafik dari fungsi X kuadrat tambah 2X kurangi 3. Adik-adik, intinya kalau grafik fungsi kuadrat, nah pasti akan membentuk parabola seperti ini. Nah, ada lengkungan ke bawah, ada nanti kelengkungan ke atas. Oke, sekian video dari Pak San. Agar kalian lebih paham bagaimana mensketsa grafik, silakan cek link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.